Selamat siang Mas Hari. Selamat siang, Bu. Mas Hari, tahu tidak Mas Hari kenapa Bu Nana panggil? Nggak tahu. Mas Hari, tadi saat ulangan di kelas, Bu Nana melihat Mas Hari tengok-tengok dan melihat jawaban Mas Farhan atau mencontek. Betul apa tidak? Betul. Betul. Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak. Tidak baik, iya. Mas Hari, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Guru. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Mas Hari pun pernah berbuat salah dengan mencontek tadi, termasuk kita berbuat salah. Tapi di sini Bu Nana tidak mau mencari siapa yang salah. Bu Nana di sini mau membantu Mas Hari mencari solusi supaya Mas Hari tidak mencontek lagi. Mau ya? Mas Hari, pasti Mas Hari punya alasan. Kenapa tadi Mas Hari mencontek? Apa sih alasannya? Tadi malam nggak belajar. Oh, tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Main game terus. Oh, main game terus. Iya, baik Mas Hari. Jadi, ketika Mas Hari tidak belajar, akhirnya bisa tidak mengerjakan soal. Iya, Mas Hari jadi tidak bisa mengerjakan soal. Mas Hari masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati pada pertemuan awal? Apa? Jujur. Jujur? Ya, Mas Hari tahu ya, yakin ya bahwa sikap jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Kalau Mas Hari sudah yakin, kira-kira apa yang harus Mas Hari lakukan agar tidak mencontek lagi? Belajar. Terus? Baca terus? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, iya. Mas Hari sudah tahu ya apa yang harus dilakukan agar tidak mencontek lagi. Kira-kira kapan Mas Hari akan memulai perubahan yang tadi Mas Hari katakan? Sekarang. Ya, terima kasih ya Mas Hari. Bu Nana yakin Mas Hari bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semangat lagi, jangan lupa belajar, berdoa kepada Allah. Ya, semangat, tos dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam komunitas belajar kita di Distrik Bendowo kali ini, kita akan belajar tentang budaya positif. Nah, budaya positif kali ini kita akan berbagi praktik baik dari Pak Nana yang akan berbagi praktik baik untuk kesempatan kali ini. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Nana. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Diri. Baik ibu-ibu semua, selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita bisa belajar bersama tentang budaya positif. Latar belakangnya yaitu latar belakang kegiatan. Yang pertama, salah satu tugas guru adalah menciptakan lingkungan yang positif. Yang kedua, lingkungan positif menciptakan kebiasaan baik yang nantinya menjadi karakter dan pada akhirnya tercipta lingkungan yang positif. Kemudian yang ketiga, budaya positif dimulai dengan konsep disiplin positif, lalu membentuk keyakinan kelas melalui kontrol restitusi dan menerapkan segitiga restitusi. Untuk tujuan kegiatannya, yang pertama, menumbuhkan motivasi intrinsik, yang kedua, meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri, yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab disiplin dan kemandirian, yang keempat, menumbuhkan budaya positif. Tolak ukur tersusunnya keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati. Yang kedua, guru dan murid dapat menemukan solusi permasalahannya. Yang ketiga, murid dapat menunjukkan perubahan karakter. Kemudian guru dan murid melaksanakan budaya positif. Selanjutnya, guru dan murid melakukan keyakinan kelas.
belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. 6 konsep utama model budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, posisi kontrol restitusi. Kemudian, disiplin positif menjadi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia biasanya itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. 3 penguasaan, keempat kedewasaan, kelima kesenangan. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini penghukum, guru biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, atau bisa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu biasanya guru yang menghukum. Atau kalau tidak, murid nanti dengan guru yang seperti itu, murid akan biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Tuh. Kemudian guru membuat identitas dengan membuat orang merasa bersalah. Misalnya, kamu nggak kasihan sama guru. Guru udah capek-capek loh menerangkan, kok kalian nggak paham-paham. Itu menerapkan guru dengan membuat orang merasa bersalah. Nanti anak paling hanya, ya Bu, maafkan saya, seperti itu. Kemudian identitas berhasil atau sukses dari kontrol dari luar jika guru menjadi posisi sebagai teman. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu apa seperti itu. Nanti anak-anak jadi berpikirnya, saya pikir bapak ibu guru itu teman, sesama teman bagi mereka. Kemudian posisi pemantau. Biasanya guru berkata, apa peraturannya? Nanti anak-anak biasanya menjawab, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Kemudian untuk posisi manajer, biasanya guru dengan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan dari situ memunculkan nilai intrinsik yang ada dalam diri murid. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya itu ada siswa datang terlambat saat upacara. Ketika kita menjadi penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri depan barisan. Atau kamu ibu hukum, seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, seperti itu. Jika guru memposisikan diri sebagai teman, ayolah yang tertib, guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Selanjutnya untuk pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Lalu yang manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Konsep disiplin pendekatan restitusi
pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Ciri-cirinya menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan dari 5 kontrol tadi, kalau hukuman itu guru menghukum dengan lari keliling lapangan, guru marah sehingga murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dengan mengerjakan PR pada saat jam istirahat, atau bisa murid disuruh mengerjakan 3 kali lipat. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini dapat disebutkan disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikatif efektif antara guru dan murid. Penerapan disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadi masing-masing. Disiplin positif akan membawa murid ke nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global. Nah, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan yang keyakinan plus senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi menggunakan kalimat yang positif. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan menjadi menjaga kebersihan, seperti itu. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi pribadi yang positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru pun juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Validasi tindakan yang salah membuat siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Seperti, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Atau, apa kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok? Kemudian, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti, apa nilai kelas kita, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kemudian, kelas yang ideal itu